Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Ustadz Abu Surah selaku pemateri pada malam hari ini. Kemudian juga yang kami hormati seluruh jajaran Bapak Rektor dan teman-teman yang telah hadir pada acara kajian pada siang hari ini. Kemudian puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu secara online melalui Google Meeting ini dalam acara kajian Kitab Arba'in Nawawi. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu ad-dinul Islam. Kemudian sebelum kita mulai acara kajian pada siang hari ini, hendaknya kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara kajian Kitab Arba'in Nawawi kepada Ustadz Abu Surah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelumnya teman-teman sekalian, ini suara saya di sana jelas atau menyendat? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf barangkali nanti ada suara-suara noise ya, mungkin musik atau suara-suara di sekitar saya, karena saya sekarang tidak sedang di rumah tapi sedang di luar, tapi tidak menghalang kita untuk melanjutkan materi kita pada siang yang berbahagia ini. Materi kita masih dalam hadis Jibril, hadis yang kedua dari Arba'in An-Nawawi, di mana Jibril alaihissalam sengaja bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iman agar para sahabat mengetahui jawabannya. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Lalu Nabi SAW menjawabnya dengan 6 poin. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, kitabnya, hari kiamat, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Dan telah berlalu penjelasan tentang definisi iman secara bahasa, ya, etimologi maupun termologi, dan juga telah dijelaskan tentang iman kepada Allah. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit dari penjelasan 3 rukun iman berikutnya, yaitu iman kepada para malaikatnya, para kitab-kitabnya, dan para rasulnya. 3 ini sepaket ya, karena saling berkaitan. Nah, rukun iman yang kedua bukan iman kepada kitab atau rasul, tapi kepada malaikat. Pertanyaannya, kenapa didahulukan malaikat dari para rasul? Jawabannya yang pertama, karena malaikat adalah
alamun ghaibiyun, alam gaib, alam yang tidak nyata. Dan kita telah mengetahui bahwa iman itu kaitan eratnya dengan keyakinan tentang apa yang tidak atau belum dilihat sekarang. Sehingga setelah beriman kepada Allah, berikutnya adalah iman kepada para malaikat. Baru kemudian iman kepada kitab. Lalu iman kepada para rasul. Karena kitab inilah yang merupakan misi malaikat di langit, yaitu Jibril, kepada Rasul di langit, yaitu Jibril, kepada Rasul utusan di bumi, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenalkan Allah. Sehingga urutannya, setelah iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan para rasulnya, alaihimus salatu wassalam. Sekarang kita akan menjelaskan, mendengarkan mungkin 10 menit tentang iman kepada para malaikat. Yang pertama, malaikat. Siapakah mereka itu, para malaikat? Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, dan mereka masuk kategori alam gaib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari api. Berbeda dengan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, berbeda dengan jin dari api, dan berbeda dengan manusia dari tanah. Allah menciptakan mereka dari cahaya, dan cahaya itu menunjukkan kebaikan. Ya, menunjukkan kebaikan, sebagaimana seseorang yang berada dalam kegelapan ketika mendapatkan cahaya, maka mereka dalam kebaikan. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyebut Jibril alaihissalam dengan ruh, yang mana ruh ini bagian utama dari badan, sebagaimana cahaya merupakan bagian utama dalam kegelapan. Nah, dan malaikat ini, ya, malaikat ini merupakan makhluk yang Allah ciptakan, yang tidak kita lihat, sehingga kita perlu beriman terhadap mereka, yang merupakan konsekuensi dari iman, rukun iman yang 6. Nah, bagaimana seseorang itu dikatakan beriman kepada malaikat? Jawabannya adalah ketika mereka meyakini beberapa poin berikut ini. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani wujud mereka secara hakiki, percaya bahwa mereka ini benar adanya, tidak sebagaimana ungkapan sebagian orang-orang liberal yang mereka mengatakan malaikat itu adalah simbol kebaikan, sebagaimana syaitan simbol keburukan, yakni tidak ada makhluknya, hanya sifat perbuatan saja. Maka ini, ya, kadzbun bil kitab wa sunnah, merupakan pendustaan kepada Quran dan sunnah. Malaikat itu ada hakikatnya, ada wujudnya, ada fisiknya. Maka yang pertama kali adalah seseorang beriman dengan wujudnya para malaikat, keberadaan para malaikat, dan keberadaan mereka bisa kita rasakan meskipun kita tidak bisa melihatnya. Karena apa yang tidak kita lihat tidak mesti tidak ada. Contohnya, kita tidak bisa melihat langsung aliran listrik, kita tidak bisa melihat ruh, kita tidak bisa melihat udara secara langsung, tapi kita bisa merasakan keberadaannya. Maka percaya itu tidak mengharuskan melihat. Bahkan dikatakan orang itu beriman ketika orang itu modalnya adalah percaya. Hingga Allah Ta'ala menjadikan, ya, percaya kepada alam gaib itu sebagai penjelasan yang pertama dalam sifatnya orang-orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin.
petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapakah mereka? Sifat yang pertama kali Allah singgung adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Gaib artinya ma ghaba anka, apa yang tidak nampak oleh pandanganmu. Dan malaikat termasuk alam gaib. Dan kegaiban malaikat ini lebih gaib daripada kegaiban jin. Karena jin tidak bisa melihat malaikat, sementara malaikat bisa melihat jin. Ya. Jin tidak mengetahui bisikan hati manusia, tapi hanya menerka saja. Tapi malaikat mengetahui bisikannya hati jin, sehingga dengan itu ditulislah niatnya oleh para malaikat yang Allah kasih tugas, ya, Raqibun Atid. Ini yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani wujudnya mereka. Yang kedua adalah al-imanu bi asma'ihim bima ulimna min asma'ihim, yaitu kita mempercayai nama-nama mereka yang disebutkan kepada kita secara terperinci maupun secara global. Ya. Kita percaya adanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tahajud, beliau membaca istiftahnya dengan doa Allahumma robba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Wahai Rob pencipta malaikat, wahai Robnya penciptanya Jibril, Mikail dan Israfil. Juga ada malaikat yang bernama Malik, ya, seperti dalam ayat ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, tolong sekali Allah itu mewafatkan kami saja, yakni kami tidak tahan dengan penderitaan di neraka. Ya Malik. Ada pula yang merupakan julukan khazin, ada pula yang mengatakan ini nama, ada yang mengatakan ini adalah julukan. Khazin artinya penjaga, yakni penjaga surga. Wa qala lahum khazanatuha, khazin jamaknya adalah khazanah, ya, khazanah. Dan berkatalah khazin penjaga dari neraka maupun dari surga. Kemudian ada pula malaikat yang ia bernama malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah diberi tugas untuk itu kepada kalian. Ya, ini nama-nama yang sahih, sebagian dari nama-nama yang sahih yang Nabi ceritakan maupun Allah Ta'ala ceritakan, maka kita wajib untuk mempercayainya, mengimaninya. Dan hati-hati dari penamaan yang tidak sahih dari Nabi SAW. Contohnya apa? Contohnya adalah malaikat yang bernama Israel, ya, Israel, malaikat peniup trompet, kata mereka namanya Israel. Inilah aslalahu fi sunnah, tidak ada asalnya dalam as-sunnah. Begitu pula dengan nama malaikat Ridwan, penjaga surga, tidak ada asal usulnya dalam as-sunnah. Maka kita mencukupkan nama-nama yang sahih dalam Quran dan sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-imanu, beriman kepada tugas-tugas mereka. Dan untuk inilah Allah menciptakan malaikat. Secara umum Allah itu menciptakan malaikat dalam rangka untuk, ya, memberikan kemaslahatan, pengaturan kepada tsaqalain, jin dan manusia. Misalkan Jibril dikasih Allah tugas untuk menurunkan wahyu kepada para rasul dalam rangka untuk memberikan petunjuk kepada manusia, menghidupkan ruhnya manusia. Allah memberikan tugas kepada malaikat
Mikail untuk menurunkan hujan yang tujuannya adalah untuk menghidupkan bumi setelah mati. Allah memberikan tugas kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet yang tujuannya adalah untuk memberikan pahala kepada orang-orang yang beribadah sebelumnya dengan dibangkitkan dari alam kuburnya setelah wafatnya, meninggalnya mereka. Maka 3 malaikat ini adalah 3 malaikat yang menghidupkan. Yang pertama menghidupkan ruhnya manusia dengan wahyu Jibril. Yang kedua menghidupkan bumi setelah matinya, malaikat Mikail. Yang ketiga menghidupkan manusia dari alam kuburnya, malaikat Israfil. Ada pula malaikat yang Allah beri tugas ya untuk menjaga manusia dari malapetaka di depannya dan di belakangnya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang itu memiliki malaikat yang diberi tugas untuk menjaganya di depan maupun di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya karena perintah Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu Allah takdirkan pada hari itu selamat atau tidak meninggal, dia pasti dijaga oleh malaikat meskipun sebab-sebab meninggal kecelakaan itu ada. Contoh tertabrak sepeda motor, jatuh dari sepeda motor, tidak pakai helm tapi selamat. Sebabnya karena Allah mentakdirkan hari itu dia belum meninggal, maka malaikat siap siaga untuk melindungi si manusia ini dari malapetaka karena belum saatnya dia meninggal. Atau pula menjaga mereka dari virus yang masuk ke dalam badannya. Ketika tidak sampai dia ditakdirkan terkena virus, maka dia tidak akan terkena virus meskipun di sekitarnya banyak virus. Ya. Wal khairu biyadillah. Semua kebaikan itu ada di tangan Allah Ta'ala. Allah mengatur semua makhluknya dengan ketentuan-ketentuan darinya. Ada pula malaikat yang diberi tugas untuk mencatat amal manusia maupun jin yang ada di kanannya maupun di kirinya. Ya, ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan itu ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya, yang diistilahkan dengan raqib atid. Tapi ada yang berkata ini bukan nama malaikat, tapi sifatnya malaikat mengawasi dan mencatat amal perbuatan manusia. Allahu a'lam. Ada pula malaikat yang Allah kasih tugas khusus untuk mencari majelis ilmu, kan? Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki para malaikat-malaikat yang tugasnya mencari, berkeliling untuk mencari majelis-majelis ilmu, hingga Allah membanggakan mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Allah juga memiliki para malaikat yang menjaga gunung, sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Taif dan beliau dilempari dengan batu hingga berdarah, hingga beliau bersedih hati, maka datang malaikat dari atas mengatakan, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah, ya, maka sekarang apa yang kamu inginkan dari aku? Jika engkau mau, aku akan hantam mereka dengan gunung ini, Jabal Qubais, gunung Jabal Qubais. Maka Nabi mengatakan tidak. Inilah arjullaha an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha azza wa jalla wahdah. Bahkan aku berharap kepada Allah, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang kelak akan menyembah Allah Ta'ala. Ada malaikat yang menjaga gunung, menjaga laut, menjaga
bumi, semuanya malaikat ini Allah utus, Allah kasih tugas dalam rangka untuk menjaga manusia, dalam rangka untuk ya memberikan maslahat kepada manusia. Ada pula malaikat yang diberi tugas oleh Allah Ta'ala hanya untuk menyembahnya saja. Ya. La yafturun, mereka tidak pernah bosan untuk beribadah. Dari semenjak awal diciptakan hanya untuk ibadah. Dan jumlah mereka, para malaikat ini, banyak sekali jumlah mereka. La ya'lamuhum illallah, hanya Allah yang mengetahui. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Milik Allah seluruh tentara di langit maupun di bumi. Yang di langit adalah para malaikat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini mengetahui jumlah mereka. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma min khamsati usbu'in ma min maudhi'i usbu'in fis sama'i illa wa fihi malakun qa'iman lillahi au raki'an au sajidan au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap 5 jengkal ya, 5 jengkal di langit itu ada malaikat yang beribadah kepada Allah, baik berdiri, rukuk maupun sujud. Hingga langit ini atotis sama wa huqqalaha anta ito, hingga langit itu merentek ya. Dan memang ia layak untuk merentek. Merentek itu ta'ito itu maksud gini, seperti misalkan kendaraan ya kan, ketika dikasih muatan yang berat sekali nanti akan tertekan ke bawah ya, merentek gitu kan. Itu langit karena membawa beban yang berat sekali, itu para malaikat. Setiap 5 jengkal pasti ada malaikat di sana yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jumlah mereka begitu banyak sekali, melebihi jumlah jin, dan jumlah jin lebih banyak daripada jumlah manusia. Allahu a'lam. Kemudian teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, ini beberapa poin penting dalam beriman kepada para malaikat. Itu beriman tentang wujudnya mereka. Yang kedua, nama-nama mereka yang dikabarkan kepada kita. Yang ketiga adalah tugas-tugas mereka. Sekarang yang kedua, al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan iman kepada para rasul. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab dari langit untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan setiap para nabi yang Allah utus, Allah kasih kitab. Kata Syekh Utsaimin, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, kana nasu ummatan wahidah faba'atallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Artinya manusia dahulu dengan awalnya itu semuanya bersatu, bertauhid kepada Allah. Lalu terjadi kesyirikan hingga Allah menurunkan para nabi untuk memberikan peringatan dan kabar gembira, yakni peringatan kepada yang kafir dengan neraka dan kabar gembira kepada yang beriman dengan surga, dan menurunkan bersama mereka kitab-kitab. Ini dalil bahwa setiap nabi Allah turunkan kitab kepada mereka. Ada pula yang diberikan juga suhuf-suhuf, lembaran-lembaran ya. Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa. Nabi Musa punya Taurat, juga punya suhuf, lembaran-lembaran yang juga berisi nasihat, mengenal Allah, mengenalkan dirinya, Allah menyuruh untuk hanya menyembahnya. Ini seputar isi kitab-kitab.
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ucapan para nabi adalah ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah saja dan jangan menyembah selainnya. Dan mereka ini menyampaikannya dari rujukannya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan bersama mereka. Maka tema utama dari kitab-kitab ini adalah menyuruh manusia untuk menyembah Allah semata dengan mengenalkan siapakah Allah itu, pencipta, pengatur, pemberi rezeki, dan seterusnya, hingga Ia yang berhak untuk disembah satu-satunya. Nah, iman kepada malaikat, kepada kitab, melazimkan pertama ya mengimani bahwa kitab ini benar adanya yang Allah turunkan dari langit. Ya kan? Yang kedua, mengimani nama-nama yang Allah beritakan kepada kita. Dan kita tidak diberitahu nama kitab kecuali hanya 5 yang saya ketahui ya. Pertama, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Ada 4 ya, maaf ada 4 ya. Zabur kepada Nabi Dawud, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Taurat kepada Musa alaihi salam. Ya. Wa anzal dalam surah Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalal gimana? Ada yang hafal enggak? Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, dan Ia menurunkan Taurat dan Injil. Dan Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita percayai adanya kitab yang Allah turunkan. Hanya saja ketika turun Al-Quran, maka semua kitab-kitab ini menjadi batal dengan adanya Al-Quran. Maksudnya batal di sini adalah penerapannya itu yang mengikuti penerapan Al-Quranul Karim. Ketika menyelisihi, maka yang dipakai adalah Al-Quranul Karim, yang diistilahkan dengan muhaiminan alaihi, sebagai muhaimin, yaitu yang menghakimi semua kitab-kitab terdahulu. Apalagi kitab-kitab yang ada sekarang itu sudah distorsi oleh pengikutnya. Ya, dalam surah Ali Imran Allah menyinggungnya, dalam Al-Baqarah juga Allah menyinggungnya. Ya. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan bahwa Quran itu, bahwa kitab ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berbicara dusta atas nama Allah sementara mereka juga mengetahuinya. Yuharrifunal kalima amma wadihi, mereka melakukan tahrif dari tempat-tempat ayatnya. Tahrif itu manipulasi. Ya, maka semua kitab yang ada telah gugur dengan adanya Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi Musa alaihi salam yang diturunkan padanya Taurat, seandainya masih hidup harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerapkan Taurat. Nabi Musa kelak turun di akhir zaman bukan menerapkan Injil, tapi menerapkan hukum Al-Qur'an Al-Karim, sehingga Isa bukan rasul terakhir, tapi Isa adalah melanjutkan misi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang kitab, iman kepada kitab. Berikutnya iman kepada para rasul. Poin-poinnya adalah mengimani adanya para rasul. Dan para rasul ini adalah pilihan Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuhaw. Allah memilih Adam dan Nuh.
Yakni kerasulan itu bukan dari latihan, bukan, tapi pilihan Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak bisa dikasap, diusahakan, tapi pilihan dari Allah Ta'ala. Dan mereka benar adanya. Dan poin berikutnya adalah mengimani nama-nama yang Allah sebutkan kepada kita. Di Al-Quran, nama Rasul yang Allah sebutkan ada 25. Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan di Al-Quran ada 25. Yang tercantum dalam Al-An'am sebanyak 18. Sisanya tersebar dalam surat-surat yang lainnya. Ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholih, Syuaib, Ibrahim, Ishak, Sulaiman, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Isa, Yunus, dan seterusnya sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib untuk mempercayainya. Yang kedua adalah mengamalkan ajarannya, risalahnya kepada orang-orang yang hidup sezamannya. Ya. Tetapi ketika telah turun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua pengikut wajib mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diakui keimanan seseorang ketika orang itu tidak mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah semenjak awal sudah meminta janji kepada para nabi, jika nanti datang seorang Rasul terakhir bernama Ahmad atau Muhammad, maka kalian wajib untuk mendukungnya, membelanya, memperjuangkannya. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunna qala aqrartum ala dzalikum isri. Mereka mengatakan, ya, kami berjanji akan melakukannya. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Musa masih hidup, maka tidak ada kebebasan baginya kecuali mengikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian meyakini bahwa para rasul ini bertingkat-tingkat kedudukannya. Ya. Setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Nabi lebih umum daripada rasul. Dan jumlah nabi, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, berapakah jumlah mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jumlahnya sekitar 124.000. Ya. Mirip dengan jumlah para sahabat Nabi yang hadir di Haji Wada. Dan jumlah para Nabi adalah sekitar 313. Mirip dengan jumlah pasukan Badar para sahabat Nabi. Dan dari 300-an ini yang paling utama adalah ulul azmi. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, yang disebut dengan ulul azmi, yakni orang-orang yang memiliki tekad kuat seperti baja hingga tahan banting ketika berdakwah, kesabarannya luar biasa. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti sabarnya para rasul ulul azmi. Dari 5 ini yang paling utama adalah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya Allah angkat sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Khalil itu tingkatan kekasih yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi itu Khalil namanya. Dan Allah mengangkat Ibrahim dan Muhammad sebagai Khalilullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takhadhani khalila."
Kama takhadha Ibrahim khalila. Allah telah mengambilku sebagai khalil sebagaimana mengambil Ibrahim sebagai khalil. Kata Allah Ta'ala, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Dari dua ini yang paling utama adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Rasul kita. Beliau yang paling utama dari semua para Rasul, para Nabi. Makanya umatnya paling utama di antara umat yang lainnya. Kitabnya paling utama daripada kitab yang lainnya. Tempat kelahirannya paling utama dari semua tempat kelahiran para Nabi dan Rasul. Bahasanya, bahasa yang paling utama dari semua bahasa para Nabi dan Rasul. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala dijadikan sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karunia yang amat besar kepada kita. Usianya sebentar, tapi pahalanya bisa mengungguli Nabi Nuh yang umatnya 1000 tahunan. Ya, Allah melipatkan pahala kita dengan Ramadan, melipatkan kita dengan 10 Dzulhijjah, melipatkan pahala kita dengan beribadah di Makkah dan Madinah. Ya, kalau kita sholat 1000 kali di Manarul Ilmi, itu pahalanya belum bisa mengalahkan sholat sekali di Masjid Nabawi. Sholat 100.000 kali di Manarul Ilmi ITS, itu pahalanya belum bisa mengalahkan sholat sekali di Mekah. Artinya pahalanya luar biasa, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Juga memberikan kepada kita penghapus-penghapus dosa. Contoh, puasa Arafah menghapus 2 tahun sebelum dan sesudahnya. Asyura menghapus setahun sebelumnya. Itu kan membaca subhanallahi wa bihamdi 100 kali, khuttat anhu khotoyah, akan diampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Sholat Ramadan, sholat 5 waktu menghapus di antara 2 sholat. Maghrib ke Isya menghapus di antara keduanya. Isya ke subuh menghapus di antara keduanya. Jumat kepada Jumat berikutnya menghapus di antara keduanya. Ramadan kepada yang berikutnya menghapus di antara keduanya. Hingga jadilah umat Muhammad sebagai umat terbaik. Pahalanya paling banyak, penghapus dosanya juga paling banyak. Dan juga mendapatkan keutamaan, mendapatkan syafaat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyana ilatul insyaallah liman mata la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku akan didapatkan insyaallah bagi orang yang mati tanpa membawa dosa syirik. Nah, ini sekilas dari poin-poin penting dari beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan beriman kepada para rasulnya. Allahu a'lam. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin monggo dari teman-teman, jika memang ada pertanyaan terkait materi pada siang hari ini, boleh langsung on mic atau lewat via chat. Monggo, silakan.
Yuk, gimana dari teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Mas sudah bisa merangkumkan untuk kita. Oke, Ustaz. Mungkin sedikit saja dari saya terkait rangkuman pada acara kajian pada siang hari ini, yaitu tentang keimanan. Yang pertama bahwa yang disampaikan yang pertama yaitu tentang iman kepada malaikat, kemudian rasul serta kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana malaikat ini adalah malaikat yang mana merupakan suatu yang gaib, yang sehingga di dalam konteksnya didulukan sebelum rasul dan juga kitab. Kemudian disusul dengan iman kepada rasul serta kitab, di mana keimanan ini adalah terkadang bersifat keyakinan, tidak perlu ada wujudnya, namun bisa kita yakini. Seperti halnya udara dan juga listrik. Kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita tahu bahwa di situ ada, kita bisa merasakan di situ ada listrik ataupun ada udara yang mengalir di situ. Mungkin dari saya rangkuman seperti itu, Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Mas Huda atas rangkumannya. Ada lagi Mas Huda tambahan? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada. Baik. Di akhir acara kita saya ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi